Halo anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Pak Ferry. Hari ini kita akan belajar materi relasi dan fungsi. Jadi seperti biasa, hari Senin pelajaran kita adalah pelajaran matematika. Jadi buat yang belum melakukan absensi, silahkan buka Google Classroom-nya, cari link absensi di sana, lalu lakukan absensi. Jadi buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis ya. Oke, seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa supaya proses pembelajaran relasi dan fungsi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi kita akan masuk ke materinya. Silakan disimak dan dipahami baik-baik. Cek bisa. Relasi dan fungsi. Kita akan bahas satu-satu. Relasi ya. Jadi apa itu pengertian relasi? Relasi adalah yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi dia itu adalah suatu hubungan yang memasangkan anggota-anggota suatu himpunan dengan himpunan yang lainnya, seperti itu. Jadi tidak hanya himpunan A dengan himpunan B seperti itu, bisa himpunan yang lain juga. Contohnya, ini contohnya seperti ini. Nomor 1, Ferry menyukai pelajaran matematika. Ya, Aldi menyukai pelajaran matematika dan IPA. Irawan menyukai pelajaran bahasa Indonesia atau menyukai pelajaran PJOK. Jadi ini adalah suatu contoh relasi ya, dimana setiap himpunan A ini dalam artian nama-nama orang ya. Nah, Ferry, Aldi, Irawan, dan Arto. Yang sebelah kanannya adalah himpunan B. Himpunan B-nya itu adalah suatu pelajaran ya. Relasinya adalah dia itu menyukai pelajaran. Jadi dia itu menyukai pelajaran. Jadi intinya di sini adalah dia itu harus sama. Jadi kalau Ferry menyukai pelajaran matematika, tidak boleh di bawahnya itu yang lain. Ferry menyukai pelajaran matematika, Aldi misalnya dia itu adalah mempunyai ukuran sepatu 40, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi dia harus sama. Kalau menyukai pelajaran, semua menyukai pelajaran seperti itu. Oke, ini contoh yang kedua, bisa dilihat. 35 ukuran kaki Ani. Ya, 34 ukuran kaki Ida. 37 ukuran kaki Udin ya. Ini juga adalah suatu contoh relasi ya, yaitu relasi itu dia itu adalah menghubungkan ya. 35 itu adalah si ukuran kakinya Ani, 34 itu ukuran kakinya Ida, 37 itu adalah ukuran kakinya Udin, seperti itu. Jadi semua sama di sini ukuran kaki seperti itu ya. Oke, Pak, kira jelas, ini gampang. Kita akan lanjutkan anak. Untuk lebih jelasnya kita akan bercontoh. Ya, menyatakan relasi. Oke, di sini suatu relasi dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Ya, yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram kartesius. Sudah dipelajari kemarin ya. Contoh biar lebih jelas bagaimana caranya menyatakan suatu relasi. Guru berikan contoh. Nyatakan relasi berikut ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ferry menyukai pelajaran matematika, Aldi menyukai pelajaran matematika dan IPA, Irawan menyukai pelajaran bahasa Indonesia, atau menyukai pelajaran PJOK. Oke, ini kita akan nyatakan sekarang. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, kita buat diketahui. Himpunan A-nya adalah Ferry, Aldi, Irawan, Arto. Jadi ini nama-nama orang seperti yang Pak Ferry bilang tadi ya. Lalu himpunan B-nya adalah himpunan pelajarannya. Pelajaran apa tadi? Matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan PJOK. Maka kita akan buat sekarang dalam bentuk diagram panah ya. Jadi lihat ini, himpunan A-nya sebelah kiri, himpunan B-nya sebelah kanan. Ya, dibuat Ferry, Aldi, Irawan, Arto, ditulis matematika, IPA, bahasa Indonesia, PJOK. Oke, maka sekarang kita akan hubungkan dia. Ya. Nih, Ferry menyukai pelajaran matematika, jadi Ferry tanda panahnya ke matematika seperti itu. Aldi menyukai pelajaran matematika.
dan Aldi juga menyukai pelajaran IPA. Jadi dia dua dia tanda panahnya. Ya. Lalu Irawan menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tanda panahnya ke bahasa Indonesia seperti itu. Dan Arto menyukai pelajaran PJK. Jadi seperti itu. Ya Pak, kira ini gampang ya Nana ya. Oke, kita akan yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Jadi bagaimana caranya menyajikan ini dalam himpunan pasangan berurutan? Ya sekarang, misalkan ini himpunan A-nya, itu kita buat kurung awal. Ya, jadi himpunan yang sebelah kiri itu selalu dia di X, ya. X, Y selalu seperti itu ya. Jadi ini di X, ini di Y. Maka di sini Ferry dia kan ke matematika, maka di sini tulis kurung awal, kurung buka Ferry, koma matematika, karena Ferry matematika aja yang disukai ya. Koma Aldi menyukai matematika, sama ya, Aldi matematika. Ini lagi Aldi dia menyukai IPA, maka tulis Aldi IPA seperti itu ya. Irawan bahasa Indonesia, jadi di sini jelas ya. Atau PJK bisa di sini ya. Ferry kira ini gampang. Ingat yang sebelah kiri itu di X, yang sebelah kanan itu di Y seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, sekarang sajian relasi dalam bentuk diagram kartesius. Ya, nah ini dia. Jadi himpunan A-nya Pak Ferry taruh di sumbu X, himpunan B-nya Pak Ferry taruh di sumbu Y. Ya, himpunan A-nya adalah Ferry, Aldi, Irawan, Arto. Yang sini himpunan B yang tadi itulah matematika, IPA, bahasa Indonesia, PJOK. Kan ini tadi himpunannya. Pak, tadi kan Pak Aldinya suka gini, matematika sama IPA. Berarti kok nggak dua kali ditulis matematikanya? Yang sama tetap ditulis satu kali ya. Jangan ditulis dua kali. Seperti itu, jangan ditulis matematika, IPA salah itu. Seperti itu. Jadi satu aja. Maka di sini kita bisa buat di sini himpunannya itu Ferry dia menyukai pelajaran matematika. Jadi di sini udah belajar kemarin ya. Aldi dia suka matematika, Aldi juga suka IPA seperti itu. Irawan bahasa Indonesia, dan Arto PJOK. Jadi ini adalah sajian relasi berbentuk diagram kartesius seperti itu. Jadi seperti ini contohnya. Oke, kira jelas? Kita lanjutkan. Fungsi. Apa ini fungsi? Ya, di relasinya sudah selesai. Kita akan belajar fungsi ya. Fungsi itu nama lainnya disebut juga pemetaan. Jadi fungsi nama lainnya pemetaan. Jadi kalian jangan sampai tidak tahu nama lain dari fungsi ya. Dia adalah pemetaan nama lainnya. Fungsi adalah, jadi di definisi fungsi adalah suatu relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B ya. Jadi Pak Ferry baca sekali lagi. Fungsi adalah suatu relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan yang satunya dipasangkan dengan anggota himpunan lainnya, tapi di sini tepat satu, tidak boleh lebih. Ya. Nah, sifat-sifat fungsi atau pemetaan ini ya. 1. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Ya. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu, tidak boleh lebih, harus tepat satu. Oke, supaya lebih jelas kita akan lanjut ke contoh. Perhatikan baik-baik contohnya. Oke, di sini kita akan belajar menentukan yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi. Ya, Pak Ferry kira dari definisi tadi mungkin agak sulit kalian ini kan. Makanya Pak Ferry memberikan contoh. Oke, ini dia. Nah, ini adalah contoh fungsi dan bukan fungsi ya. Yang Pak Ferry buat dalam diagram panah, Pak Ferry buat dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Perhatikan ya. Kenapa yang ini fungsi? Gambar ini fungsi. Kenapa? Ya, karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B, seperti itu. Atau fungsi itu simpelnya seperti ini ya. Kalau anak-anak mau memahami dengan simpel itu seperti ini fungsi itu ya. Fungsi itu ya, jadi himpunan A ini tidak boleh selingkuh, tidak boleh jomblo istilahnya ya. Selingkuh dalam artian tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu, seperti itu. Dan dia juga tidak boleh jomblo, tidak boleh mempunyai
tidak pasangan. Artinya dia itu harus mempunyai pasangan, ya. Itu nggak boleh nggak punya pasangan, seperti istilahnya, ya. Maka kenapa ini fungsi? Karena setiap anggota A mempunyai satu pasangan di B. Kalian lihat, Ferry ini dipasangkan ke Argi, ya, atau dipasangkan ke Aksmi, Aldi dipasangkan ke Margi. Jadi setiap anggota himpunan A mempunyai satu pasangan di B. Jadi semua punya satu pasangan, ya, seperti itu, ya. Oke, yang nomor ini, ya, yang ini ya, contoh yang kedua. Kenapa ini fungsi? Ya, bisa kalian lihat, ya, karena setiap anggota himpunan A itu mempunyai satu pasangan di B, ya. Artinya apa? Himpunan A ini semua tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh, seperti itu, ya. Ya, Ferry pasangannya Margi, Arto pasangannya Margi, Aldi pasangannya Margi. Pak, terus himpunan B-nya kok boleh lebih dari satu? Ingat, kembali ke definisi tadi. Definisi tadi itu adalah setiap anggota himpunan A, itu ya, himpunan yang sebelah kiri, mempunyai tepat satu pasangan di B. Jadi himpunan A saja atau himpunan yang sebelah kiri saja, seperti itu, yang mempunyai satu pasangan di B. Kalau himpunan B-nya mau dia mempunyai pasangan lebih dari satu atau mau dia gak punya pasangan, itu tidak masalah, seperti itu, ya. Oke, ini lihat nih gambar ini. Kenapa yang ini bukan fungsi, Pak? Oke, bisa dilihat. Jadi di sini kenapa dia bukan fungsi? Karena setiap anggota himpunan A atau di sini si Ferry, istilahnya, ya, Ferry itu mempunyai dua pasangan, ya, yaitu selingkuh istilahnya. Ferry itu mempunyai pasangannya pertama Margi, lalu Ferry itu juga pasangannya Sylvia, seperti itu. Dan Arto ini gak punya pasangan, dia istilahnya jomblo, seperti itu. Maka ini bukan fungsi, seperti itu. Jadi yang dilihat di sebelah kiri, ya, kalau fungsi. Kira-kira ini jelas. Terus Pak, yang ini kenapa kok bukan fungsi? Gambar yang ini, ya, karena ini Pak Ferry dan Pak Aldi ini tidak punya pasangan, ya, nggak punya pasangan di B, dia nggak ada pasangannya. Terus Pak Arto ini mempunyai pasangan lebih dari satu, seperti itu, ya. Pak Arto ini pasangannya Margi, Laksmi, Via, jadi dia punya 3 pasangan. Itu tidak boleh. Jadi kalau nggak punya pasangan, ada yang nggak punya pasangan atau ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu, himpunan A-nya atau himpunan sebelah kirinya, maka dia itu adalah bukan fungsi, seperti itu, ya. Oke, Pak Ferry akan coba sekarang ke himpunan pasangan berurutan, bagaimana caranya menentukan fungsi dan bukan fungsi, ya. Jadi caranya menentukan fungsi dan bukan fungsi ini Pak Ferry Rumahaya yang di atas ini, ya. Jadi itu bagaimana caranya? Maka dilihat di sini, lihat di X-nya saja, ya. Ketika X-nya, ya, sudah berbeda semua, artinya tidak ada pengulangan, ya, Ferry, Arto, Aldi sudah berbeda semua, kan, tidak ada pengulangan lagi. Ferry nggak ada, seperti itu, maka dia itu sudah pasti fungsi, ya. Ferry, Margi, Arto, Laksmi, Aldi, Margi. Yang kalian lihat tinggal di setiap tanda kurung ini yang di X-nya sebelah kiri. Jika dia sudah berbeda semua, maka dia itu adalah fungsi, ya. Ferry, Arto, Aldi, berarti kan beda-beda ketiganya, kan. Ferry, Arto, Aldi berbeda ketiganya, maka ini fungsi. Jadi seperti itu caranya melihat fungsi di dalam himpunan pasangan berurutan. Sedangkan yang ini kenapa kok dibilang bukan fungsi, ya, karena ini ada pengulangan. Ferry-nya ada 2, Ferry, Aldi, maka ini tidak boleh, dia ada 2 kali, ya. Kalau seperti ini berarti dia bukan fungsi, tidak boleh ada pengulangan. Maka kalian lihat yang X-nya saja, dia harus berbeda-beda, seperti itu, ya. Jadi untuk himpunan pasangan berurutan Pak Ferry kira seperti itu. Jadi bisa kalian, ya, pelajari lagi atau putar ulang lagi videonya jika nggak paham. Kalau masih belum paham, boleh chat di kolom komentar, ya, tanyakan bagian mana yang nggak paham biar bisa Pak buatkan videonya lagi, seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Menyajikan fungsi. Oke, tadi kita sudah menyajikan relasi. Sekarang kita akan belajar menyajikan fungsi, ya. Menyajikan fungsi sama anak-anak, dia itu bisa dengan 3 cara, ya. Yang pertama, diagram panah sama, ya. Ini nyatakan fungsi berikut
ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Ferry menyukai Margi, atau menyukai Margi, Aldi menyukai Laksmi, seperti itu. Oke. Nah, di sini. Ya, bisa dilihat. Nah, ini contohnya. Ya, untuk diagram panah, di sini Ferry menyukai Margi, maka Ferry Margi. Atau menyukai Margi, maka artinya Margi. Aldi menyukai Laksmi, maka Aldinya ke Laksmi, seperti itu. Ya. Oke, kalau jelas, kita lanjut. Dalam bentuk diagram kartesius sekarang ya. Nih. Diagram kartesius nih. Perhatikan. Ya, sama seperti tadi, buat diagramnya. Himpunan A-nya, himpunan B. Tulis namanya Ferry atau Aldi. Ya, Margi, Laksmi, Novia, tulis Ferry, Margi, atau Margi, Aldi, Laksmi, seperti itu. Ya, peran berurutannya kita lihat ini dia. Ya, karena Ferry ke Margi maka di sini Ferry, Margi, atau ke Margi maka di sini atau, Margi, Aldi ke Laksmi, Aldi, Laksmi, seperti itu. Ferry kira ini jelas ya, masih gampang. Kita akan lanjutkan anak-anak. Oke, banyak fungsi atau pemetaan. Oke. Ya, jika banyak anggota himpunan A dalam kurung NA, jadi banyak himpunan A itu dilambangkan dengan NA. Dan banyak anggota himpunan B dibaca NB. Jadi berarti ini kalau ada tulisan NB, berarti dibaca banyak anggota himpunan B. Maka banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan sebagai berikut. Ya, jika besok ada pertanyaan banyak fungsi yang mungkin dari A ke B, maka rumusnya adalah NB dipangkatkan dengan NA, atau banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Jadi yang di belakang dipangkatkan dengan yang di depannya. B dipangkatkan A. Seperti itu. Ya. Banyak fungsi yang mungkin dari B ke A. Kalau dari B ke A, maka banyak anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan B. Jadi dari A ke B, ingat yang belakang dipangkatkan dengan yang depannya. Besok itu nggak hanya A sama B, karena bisa C sama D. Kalau dari C ke D, maka NC dipangkatkan dengan, mohon maaf, dari C ke D, jadi dia ND dipangkatkan dengan NC, seperti itu. Ya, jadi konsepnya adalah yang di belakang dipangkatkan dengan yang di depannya, seperti itu. Nah, kita akan lanjut dengan contoh soal biar lebih mudah dimengerti. Tentukan banyak pemetaan atau fungsi yang dapat dibuat dari gambar di bawah ini. Nah, oke. Oke, ini nomor 1. Ya. Jadi ada berapa nih fungsi yang dapat dibuat dari gambar ini? Pertama, buat dulu dia. Apa yang diketahui di sini? Ya, himpunan A-nya adalah ini, ya. Margi, Laksmi, Novia, himpunan A-nya. Himpunan B-nya adalah Ferry atau Aldi, Irwan. Banyak anggota himpunan A-nya 3. Kenapa 3? Karena ada 3 di sini. Margi, Laksmi, Novia. Jadi ada 3 ya. 1, 2, 3, seperti itu. Banyak anggota himpunan B-nya 4. Hitung ini. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Makanya ditanya banyak pemetaan dari A ke B atau banyak pemetaan dari B ke A. Oke, kita akan contoh 1. Banyak pemetaan dari A ke B, maka di sini banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Ingat, B pangkat A, seperti itu. Banyak anggota himpunan B-nya berapa? 4 dipangkatkan dengan 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali, ya, bukan 4 kali 3. Di sini 4 kali 4 kali 4 hasilnya, seperti itu. Ya. Banyak fungsi atau pemetaan dari B ke A itu dari A pangkat B. Banyak anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan B, seperti itu. Kan di sini 3 pangkat 4, NA-nya kan 3, di sini dapatnya. NB-nya kan 4, dapatnya di sini. Ya, kan 3 pangkat 4 berapa? 81. Ingat, 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 81. Seperti itu. Ya. Tapi dikira ini gampang. Jika ada yang tidak paham, silahkan ya tulis di kolom komentar atau chat pribadi langsung guru matematikanya. Seperti itu. Domain, kodomain, dan ring. Oke, kita akan bahas domain. Ya, domain itu
adalah daerah asal ya pengertiannya. Kodomain itu daerah kawan, ring itu daerah hasil, seperti itu. Contoh biar lebih jelas, mana domain, mana kodomain, mana ring, Pak Ferry berikan contoh. Oke, ini contoh ya. Kita akan jawab, perhatikan ya. Nomor A, dari yang nomor 1 ini Pak Ferry buat 2 soal A sama B. Yang A ini dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, yang B nya dalam bentuk diagram panah ya. Oke, yang A, domainnya yang mana? Jika dia besok dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya, jika dia besok dalam bentuk himpunan pasangan berurutan anak-anak ya, maka domainnya adalah yang X. Domain itu yang X. Kayak di sini yang X itu adalah Ani, Ina, dan Uni, seperti itu ya. Ada X yang sebelah kiri ya. Kayak di sini Ani, Ina, dan Uni. Kodomainnya yang mana? Daerah kawannya yang mana? Daerah kawan itu adalah yang Y ya. Menyanyi ya, ini kurungnya ingat X, Y seperti itu. Menyanyi, Inanya di sini melukis. Kodomainnya ini renang ya. Lalu ringnya yang mana Pak? Jika dia dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, ringnya adalah yang Y juga ya. Ringnya adalah Y. Menyanyi, melukis, renang ya. Oke, itu tadi jika dia dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jika dia dalam bentuk diagram panah ya, maka domainnya adalah yang sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Domainnya adalah Margi, Laksmi, Via. Jadi itu domainnya. Ya. Kodomainnya yang mana? Kodomainnya yang sebelah kanan. Ya. Ini. Ya. Ferry, Arto, Aldi, Irawan. Inilah kodomain. Ya. Lalu ringnya yang mana? Daerah hasilnya yang mana? Daerah hasil itu adalah kemana pasangannya, atau kemana tanda panahnya meluncur, seperti itu. Margi pasangannya Ferry, jadi daerah pertama adalah Ferry, seperti itu. Laksmi dia ke Arto, maka di sini ring yang kedua adalah Arto. Lalu Novia ke Ferry lagi, maka karena Ferry udah ditulis, gak usah tulis lagi, gak usah ditulis 2 kali seperti satu kali aja. Jadi ringnya adalah Ferry dan Arto, seperti itu ya, hanya 2 aja. Jadi seperti itu untuk kodomain, domain, dan ring, seperti itu ya. Kita akan lanjut ke korespondensi 1-1. Oke ya, jadi suatu korespondensi 1-1 itu seperti ini ya. Setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di B ya, dan setiap anggota himpunan B mempunyai tepat satu pasangan di A. Jadi himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di B, dan himpunan B mempunyai tepat satu pasangan di A. Jadi dia itu sama-sama harus mempunyai tepat satu pasangan. Kalau fungsi tadi kan hanya himpunan A saja yang harus mempunyai tepat satu pasangan di B, itu fungsi. Tapi kalau korespondensi 1-1 ya, jadi dia itu adalah himpunan A-nya harus mempunyai tepat satu pasangan di B, himpunan B-nya harus mempunyai tepat satu pasangan di A, seperti itu. Oke, biar jelas contohnya. Oke, ini contoh ya. Oke, ini contoh korespondensi 1-1. Kalian lihat ya, ini gambarnya, rambut diagram panah. Kalian lihat himpunan A-nya Ferry, Arto, Aldi, dan B-nya Margi, Laksmi, Novia. Ini adalah ya fungsi yang berkorespondensi 1-1, seperti itu ya. Semua mempunyai satu pasangan. Yang A punya satu pasangan di B, yang B punya satu pasangan di A, seperti itu. Bisa dilihat Ferry pasangannya Margi, Arto pasangannya Laksmi, Aldi pasangannya Novia. Jadi begitu pula sebaliknya, Margi pasangannya Ferry, Laksmi pasangannya Arto, Novia pasangannya Aldi, seperti itu. Jadi semua punya satu pasangan. Oke, ini yang bukan korespondensi 1-1. Kalian lihat Ferry pasangannya Margi, Arto pasangannya Margi, Aldi pasangannya Laksmi,
Jadi himpunan A ini punya semua satu pasangan di B. Tapi di sini yang B ini ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Margi pasangannya Ferry, Margi pasangannya Anto. Nah, Margi ini punya dua pasangan dia, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi Laksmi pasangannya Aldi, Novia nggak punya pasangan, ini nggak boleh seperti ini. Jadi jika ada himpunan B-nya tidak punya pasangan atau yang punya pasangan lebih dari satu, maka dia bukan korespondensi satu-satu, seperti itu. Maka di sini kalian lihat, ini kalau kalian lihat kan gambarnya ini adalah fungsi, ini pun juga fungsi ya. Jadi kalau korespondensi satu-satu itu sudah pasti fungsi dia. Ini fungsi. Tapi jika dia fungsi, dia itu belum tentu berkorespondensi satu-satu seperti itu. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi syaratnya adalah himpunan A itu harus mempunyai satu pasangan di B. Setelah sebaliknya himpunan B harus punya satu pasangan di A, seperti itu. Ya, kira-kira ini jelas. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar seperti itu. Oke, banyak korespondensi satu-satu ya. Oke, jika terdapat himpunan A dan B dengan banyak anggota A sama dengan anggota B, ini kita sama dengan N ya, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke B adalah N faktorial ya. Jangan dibaca N tanda seru, ini dibaca N faktorial. N faktorial itu artinya N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali N kurang 3, dikali seterusnya sampai kali 3, kali 2, kali 1. Terakhir selalu kali 1 ya. Pak, kok ruwet gini rumusnya Pak? Tenang ya, nggak ruwet ini. Sebentar akan diajarkan bagaimana cara penggunaannya. Kalian lihat, masih gampang. Oke, lihat saja nih nomor 1 ya, contohnya. Tentukan banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat jika himpunan A Senin, Selasa, Rabu dan himpunan B IPA, IPS, Matematika, seperti itu. Kita buat diketahuinya himpunan A-nya berapa? Senin, Selasa, Rabu. Berapa banyak anggota himpunan A? Ada 3 ya. 1, 2, 3 seperti itu. Himpunan B-nya apa? IPA, IPS, Matematika. Jadi banyak anggota himpunan B-nya berapa? Ada 3 ya, seperti itu. Kita jadi di sini dapat disimpulkan maka N-nya sama dengan 3 karena NA sama dengan NB ya, sama-sama 3. Maka di sini N-nya sama dengan 3 seperti itu. Ditanya banyak korespondensi satu-satu, kita jawab. Rumusnya adalah N faktorial ya, N faktorial. Jangan dibaca N tanda seru, salah. N faktorial sama dengan N kali N-1 kali N-2. N-nya berapa? 3, tulis 3 faktorial. Maka mulai dari 3 kali 2 kali 1, selalu dikurangi 1 dia sampai dikali 1 seperti itu. 3 kali 2 kali 1 berapa? 6 seperti itu ya. 3 faktorial berarti 6 seperti itu. Oke, ini jawabannya 6. Ini sekedar catatan buat kalian anak-anak ya, biar kalian mengerti. 7 faktorial itu artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Jadi dia semakin menurun dikurangi 1 sampai terakhir dikali 1 seperti itu. Kalau 5 faktorial maka dia 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 5 faktorial. Tapi kalau 7 faktorial dia artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1 seperti itu, semakin menurun dikurangi 1 sampai terakhir dikalikan 1 seperti itu ya. Oh ya, ciri khas korespondensi satu-satu ini adalah dia itu banyak anggotanya pasti sama anak-anak ya. Jika dia banyak anggotanya berbeda maka dia tidak akan bisa berkorespondensi satu-satu seperti itu. Jika anggota himpunan A-nya 3, anggota himpunan B-nya 2, maka tidak akan bisa berkorespondensi satu-satu seperti itu. Jadi dia itu ciri khasnya adalah banyak anggotanya harus sama seperti itu ya. Oke, itu tadi. Kita lanjut. Notasi fungsi, rumus fungsi, dan nilai fungsi. Oke, kita notasi fungsi. Karena ya, fungsi dinotasikan dengan huruf kecil ya.
seperti F, G, atau H ya. Jadi fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat dinotasikan. Jadi kalimat yang panjang seperti ini bisa ditulis dengan seperti ini ya. F titik 2 A tanda panah B seperti itu. Ini artinya fungsi F memetakan X anggota himpunan A ke himpunan B seperti itu ya. Anggota himpunan A ke anggota himpunan B seperti itu ya. Ini kalau ada lagi fungsi F memetakan X anggota himpunan A ke Y, maka tulisnya seperti ini ya. F titik 2 X tanda panah Y seperti itu. Jadi tulisnya seperti ini. Ini dibaca ya, F memetakan X ke Y seperti itu. Jadi ini dibaca seperti ini ya. Oke, ini contohnya ya. F titik 2 X ya. Ini dibacanya adalah F memetakan X ke 2X tambah 1. Kalau ini F titik 2 X tanda panah min X min 5, ini dibaca adalah ya, F memetakan X ke min X min 5 seperti itu. Jadi begini penulisan ya. Penulisan notasi seperti ini. Yang mana ya? Bisa dilihat. Oke. Pak, apa gunanya ini? Ya, sebentar. Ya. Kita lanjut. Oke. Ya, kita akan belajar bagaimana caranya ya merubah rumus fungsi atau merubah notasi fungsi ke rumus fungsi ya. Bisa dilihat ya. Contoh ya, dari notasi fungsi ya. Buatlah rumus fungsi dari notasi fungsi berikut ya. F memetakan X ke 2X tambah 1, maka ini rumus fungsinya adalah bisa dilihat seperti ini. Tinggal dirubah aja. F ya, titik 2 nya rubah pakai tanda kurung. X tanda panahnya ganti sama dengan 2X tambah 1. Jadi ini adalah rumus fungsinya. Jadi notasi fungsi itu bisa dirubah menjadi rumus fungsi seperti itu. Jadi ini rumus fungsinya adalah yang A sama ya. Jadi dirubah seperti ini jadinya dia. Yang mana ya? Perlu kalian ketahui rumus fungsi itu tidak ada ya rumus dalam artian rumus pastinya seperti itu. Seperti maksudnya itu adalah ya, kalau luas persegi panjang, panjang kali lebar, luas segitiga, alas kali tinggi per 2. Rumus fungsi itu biasanya itu dia itu diketahui di soal langsung, atau dia itu biasanya kalian cari sendiri atau kalian buat sendiri rumusnya ya, atau kalian berubah dari notasi ke rumus fungsi seperti itu ya. Ini yang B ya. Fungsi F memetakan X ke min X min 5, maka ini yang B ini kita rubah menjadi rumus fungsinya menjadi seperti ini ya. Fx sama dengan min X min 5. Jadi titik 2 nya ganti dalam kurung dan apanya ganti sama dengan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nilai fungsi ya. Perhatikan, bentuk umum dari nilai fungsi adalah Fx sama dengan Ax tambah B. Jadi ini bentuk umumnya ya, bisa kalian lihat. Oke ya, suatu fungsi mempunyai rumus ya, Gx sama dengan 2x tambah 1, tentukan nilai F5 dan F min 7. Oke, ini nomor 1. Nomor 2, suatu fungsi ditentukan dengan F dengan ya, fungsi F memetakan X ke 5x min 3. Tentukan yang A rumus fungsi, yang B nilai fungsi untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1. Oke, kita akan jawab nomor 1 ya. Perhatikan nomor 1 dulu. Sorry ya. Jadi ini abaikan dulu yang nomor 2. Diketahui ya, fungsi G nya adalah Gx sama dengan 2x sama 1 ya. Nilai G5 ditanyanya dan G min 7. Kita akan jawab sekarang. Pasang rumusnya dulu ya. Gx sama dengan 2x tambah 1. Dapat dari mana ini Pak? Dari soalnya. Di rumus ini diketahui di sini di soal ya. G5 sama dengan 2 dikali 5 tambah 1. 2 kali 5 berapa? 10 tambah 1. 10 tambah 1 berapa? 11. Maka di sini bisa dilihat nilai G5 adalah ya 11 seperti itu. Ya, mungkin ini salah harusnya G. Ya, untuk yang kedua nilai G min 7 kita ganti, berarti ya G min 7 sama dengan 2x tambah 1. Berarti kita ganti x nya dengan min 7.
Kenapa diganti dengan min 7? Karena sebelah kiri X-nya diganti min 7 seperti itu. Karena diminta nilai G min 7. Maka di sini 2 dikali min 7 tambah 1 seperti itu. 2 kali min 7 berapa? Min 14 tambah 1. Min 14 tambah 1 berapa? Min 13. Jadi nomor 1 sudah selesai sampai di sini. Jadi nilai fungsinya sampai di sini aja. Jadi gampang ini. Tinggal mengganti nilai X saja dengan yang diminta seperti itu. Oke, yang nomor 2 anak, perhatikan nomor 2. Ini diketahui ya notasi fungsinya ya. Jadi fungsi f memetakan x ke 5x min 3. Ditanya rumus fungsi yang b nilai f4 dan f min 1. Kita akan jawab. Perhatikan, kita akan buat rumus fungsinya dulu. Ya, buat dulu rumus fungsi dari notasi yang diketahui. Ini kan notasinya nih. Kita rubah dia. Fx sama dengan 5x min 3. Jadi sudah diajarkan ini. Ya, sudah diajarkan tadi. Ini rumus fungsinya sekarang. Maka kita akan cari nilai fungsi. Untuk cari nilai fungsi yang digunakan adalah rumus fungsinya. Kita udah punya rumusnya sekarang. Ya. Maka untuk nilai f min 4, maka 5 dikali 4 dikurangi 3. Ini titik ini artinya kali ya. 5 kali 4 berapa? 20 dikurangi 3. 20 kurang 3 berapa? 17. Maka ketemu hasilnya 17 seperti itu. Ya. Untuk f min 1 berapa? 5 dikali min 1 dikurangi 3. 5 kali min 1 min 5 dikurangi 3. Min 5 kurang 3 berapa? Min 8. Jadi selesai di sini. Untuk nilai fungsi x sama dengan 4 adalah 17. Jadi dapat disimpulkan dari di sini jika x-nya 4 nilainya adalah 17. Dan jika x-nya min 1 nilainya adalah min 8. Jadi Pak Ferry kira ini gampang ya. Nilai fungsi ini harus kamu pahami sebelum kita ke selanjutnya. Cuman di sini simpelnya itu adalah kita tinggal mengganti nilai x seperti itu dengan yang diminta seperti itu. Ya, jika ada yang belum dipahami, silahkan tulis di kolom komentar, nah, ya, atau bisa langsung chat ke guru matematikanya seperti itu. Oke, ini lagi contoh soal Pak dibuat. Perhatikan contoh yang selanjutnya. Diketahui suatu notasi fungsi, ya, fungsi f memetakan x ke x tambah 2 dengan daerah asal fungsi kurung kurawal x demikian sehingga x lebih dari 1 dan x kurang dari 6. X adalah anggota bilangan asli ya, ini adalah asli seperti itu. Nah, yang ditanya tentukan rumus fungsi, yang B tentukan daerah asal fungsi, yang C tentukan daerah hasil fungsi, yang D jika fx sama dengan 15 akan tentukan nilai x. Oke, ini pertanyaan nomor 4 nih. Oke. Perhatikan baik-baik, guru akan jelaskan semua. Kita rubah dulu notasinya menjadi rumus fungsi seperti tadi. Kali ini kita rubah menjadi rumus fungsi seperti ini ya. Fx sama dengan x tambah 2. Jadi x tambah 2. Ya. Daerah asalnya berapa? Kita cari sekarang. Berarti nomor A udah selesai. Ini udah selesai sampai di sini. Udah selesai, udah benar. Daerah asal sekarang kalian lihat mana daerah asalnya di sini. Ini daerah asalnya Pak. Oh, dia bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari 6. Berapa bilangan asli lebih dari 1? Dari sini 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini aja daerah asalnya. Selesai. Untuk daerah hasil kalian perhatikan di sini ya. Kalian pasang dulu rumusnya. Ya. Rumus fungsinya kan ketahui fx sama dengan x tambah 2. Inilah rumus fungsinya. Untuk mencari daerah hasil, kalian masukkan setiap nilai dari daerah asal seperti itu. Jadi di sini 2, 3, 4, 5. Hanya ini bilangan yang diketahui. Maka kalian harus masukkan satu-satu seperti itu. Ya. Maka kita cari x sama dengan 2. Kok dari 2 mulainya? Karena daerah asalnya mulai dari 2. Maka di sini kita buat fx sama dengan, ya, kita ganti nilai x-nya 2 ditambah 2. Ya, kita ganti dengan 2 x-nya karena x-nya di sini 2. Sama dengan 4. Daerah asal yang berapa adalah 4 seperti itu. X sama dengan 3. Maka fx sama dengan
Sini X yang gede dengan 3 ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Daerah asal yang kedua. Daerah asal yang ketiga untuk X sama dengan 4. Maka Fx sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Seperti itu. Untuk X sama dengan 5. Maka Fx sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jika ada yang bertanya, Pak, kenapa kok ini ditambah 2 terus? Karena rumus fungsinya adalah X tambah 2. Seperti itu. Kalau besok-besok X tambah 3 dia, maka di sini pasti tambah 3. Kalau dia kurang 10, maka besok di sini kurang 10. Kurang 10 seperti itu. Jadi tergantung rumus fungsinya. Ya, tergantung rumus fungsinya. Ya, jadi dari sini dapat disimpulkan adalah daerah hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. Ya. Seperti itu. Yang C. Oke, untuk yang D. Jika nilai Fx sama dengan 15, maka berapa nilai X-nya? Kita pasang rumus fungsinya, anak. X tambah 2 sama dengan 15. Jadi kok di mana dapat X sama 2? Dari sini rumusnya, ya. X-nya sama dengan berapa? 15, 2-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif 2. X sama dengan berapa? 13. Ya, 15 kurang 2, 13. Jadi nilai X sama dengan 13. Seperti itu. Ya. Pelan-pelan dipahami. Kalau masih gak paham, putar lagi videonya ulang. Ya, pelan-pelan aja. Nah, ya. Jika masih belum paham, ya, chat ke WA Pak Guru. Pak Guru akan fasilitasi. Ya. Oke. Tadi, oke. Selanjutnya, menentukan bentuk atau rumus fungsi. Ya, jadi ini yang selanjutnya, menentukan bentuk atau rumus fungsi. Ya, ini akan gampang kalian pahami jika kalian sudah memahami nilai fungsi. Jadi syarat pertama itu harus paham dulu nilai fungsi dan rumus fungsinya. Ya. Oke, contohnya nih ya. Jadi bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Ax tambah B. Ya. Contohnya, suatu fungsi ditentukan dengan rumus Fx sama dengan Ax tambah B. Jika F2 sama dengan 10 dan F-4 sama dengan min 8, tentukan yang A nilai A dan B, yang B bentuk fungsinya, yang C nilai F-3. Oke, ini soalnya misalkan. Oke, seperti biasa buat diketahui dulu pertama. Diketahui Fx sama dengan Ax tambah B. Ya, ini rumus fungsinya yang diketahui. Jadi pasang ini, jangan buat berpikir. F2 sama dengan 10, F-4 sama dengan min 8. Ya, ini diketahui. Kita akan jawab sekarang. Ya, di pembelajaran sebelumnya Bapak sudah jelaskan ke kalian bahwa matematika itu selalu berangkat dari yang diketahui. Ya, kalian jangan bingung dari mana startnya. Ya, jadi kita punya 3 hal ini, ya pakai ini aja gitu. Ya, Fx sama dengan Ax tambah B. Maka di sini bisa kalian lihat F2. Ya, F2 kok F2 dipasang, Pak? Karena diketahui F2. Ya, F2 sama dengan, maka di sini diganti dengan 2A. Kok 2 di sini, Pak? Ya karena F2. 2A tambah B sama dengan 10. Ini kita misalkan persamaan 1. Oke. Sekarang ini F-4. Kok F-4 dipasang, Pak? Karena diketahui F-4 seperti itu. Sama dengan min 4A, jadi dia min 4A tambah B sama dengan min 8 seperti itu. Jadi sini min 4A. Kenapa min 4? Karena F min 4 seperti itu ya. Ini kita anggap persamaan 2 seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian eliminasi B pada persamaan 1 dan 2. Jadi dieliminasi B-nya, dihilangkan seperti itu. Tulis persamaan satunya ya. 2A tambah B sama dengan 10. Min 4A tambah B sama dengan min 8. Tarik garis, kurang. Oke. Ya. B-nya dieliminasi habis, karena hilang. Ya. 10 dikurangi min 8. Ini artinya 10 dikurangi min 8. Ini artinya 10 tambah 8. Ya. 10 tambah 8 berapa? 18. Seperti itu. Ya. 2A dikurangi min 4A. Berarti min sama min kan plus jadinya dia. 2A tambah 4A berapa jadinya? 6A. Jadi di sini
A sama dengan 18 dibagi 6. A nya sama dengan berapa? 18 dibagi 6, 3. Sudah selesai. Jadi ketemu nilai A sama dengan 3. Ya, jika masih bingung di pengulangan ini, coba sebentar kalian tulis nanti di bukunya, buat bentuk ya. Tulis saja, pasti nanti akan ketemu 18 sama 6. Yang mana ya? Oke. Substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 1. Kenapa kok disubstitusi A sama dengan 3? Karena dapat nilai A-nya sama dengan 3, seperti itu. Jadi kalau besok-besok dapatnya A sama dengan min 4, maka di sini A sama dengan min 4, seperti itu ya. Oke, kita ulangi. Substitusi A sama dengan 3 ke persamaan 1. Pak, boleh nggak ke persamaan 2? Boleh. Jawabannya akan sama ya. Tulis persamaan satunya, ditulis 2A tambah B sama dengan 10. Ya. A-nya berapa? 3. 2 kali 3 tambah B sama dengan 10. 2 kali 3 berapa? 6 tambah B sama dengan 10. B sama dengan 10 dikurangi 6. B sama dengan 4. Ya, jadi dari sini dapat disimpulkan nilai A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 4. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan jawab yang B. Bagaimana bentuk fungsinya ya Nana ya? Ya, jadi tinggal kalian tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan AX tambah B. Jadi sekarang kalian tinggal mengganti nilai A-nya berapa tadi? Fx sama dengan A-nya dapat berapa? 3. Maka diganti dengan 3. A sama dengan 3 ya. 3x tambah B-nya berapa? 4. Tulis 4. Selesai. Jadi bentuk fungsi sama dengan Fx sama dengan berapa? 3x tambah 4. Jadi gampang dia jika sudah menemukan nilai A sama B-nya. Seperti itu. Terus yang C diminta nilai F-3. Ya, untuk bisa mengerjakan yang C, kalian harus menemukan rumus fungsinya atau bentuk fungsinya. Jadi dia ini saling berkaitan ya. Untuk menemukan yang B harus dapat yang A. Jawaban yang dari yang A. Untuk menemukan yang C harus dapat jawaban yang B, seperti itu. Maka di sini bisa ditulis bentuk fungsinya Fx sama dengan 3x tambah 4. Nah, ya, F-3 sama dengan 3 dikali min 3 ya. Tambah 4. 3 kali min 3 berapa? Min 9 tambah 4. Min 9 tambah 4 berapa? Min 5. Jadi nilai F-3 adalah min 5. Seperti itu. Ya. Oke. Aku kira jelas ya Nana ya. Jika masih belum paham, silahkan diputar lagi ulang videonya atau tulis di kolom komentar bagian mana kalian tidak paham seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar ya, setelah kita belajar nilai fungsi, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menggambar grafik ya, menggambar grafik fungsi seperti itu. Ini Pak Guru buatkan satu contoh, tolong diperhatikan baik-baik. Ya, gambarlah grafik fungsi yang dirumuskan dengan Fx sama dengan x tambah 2 jika diketahui x anggota himpunan bilangan asli kurang dari 5. Oke, seperti biasa buat diketahuinya, ketahui himpunan bilang aslinya berapa. Bilang asli mulai dari angka 1, maka tulis ini 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Oke, di sini Fx sama dengan x tambah 2, ini rumusnya di sini ya. Oke, ditanya grafik fungsi. Ya, kalau ditanya grafik fungsi maka kalian harus cari dulu. Seperti biasa, cari dulu nilai fungsinya satu-satu ya. Cari dulu daerah hasilnya seperti itu. Untuk x sama dengan 1, kok x sama dengan 1 mulainya Pak? Karena di sini mulainya daerah hasilnya 1 seperti itu. Ya. X sama dengan 1 maka pasang rumusnya. Fx sama dengan x tambah 2. Maka F1 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi di sini ketemu titiknya adalah x-nya 1, y-nya bukan 2 ini ya, sorry, 3. Ini salah. 3 seperti itu ya. Oke. Untuk x sama dengan 2, maka di sini tinggal diganti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka di sini 2,4 seperti itu. Untuk x sama dengan 3, maka pasang rumusnya lagi. Fx sama dengan x tambah 2. Maka untuk F3-nya 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti x-nya 3, berarti y-nya 5. Seperti itu. Untuk x sama dengan 4,
Maka di sini bisa dilihat fx sama dengan x tambah 2. Rumusnya diganti x dengan 4 ya. F4 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka di sini 4,6. Seperti itu. Jadi setelah ketemu ini bisa kita buat yang namanya tabel pembantu ya. Tabel pembantu untuk memudahkan menggambar. Jadi ini dia ya, untuk memudahkan menggambar. Ini tabel pembantunya. Ini tabel pembantunya ya. X-nya 1, Y-nya 3 ya. X-nya 2, Y-nya 4. Tadi hasilnya X-nya 3, Y-nya 5. X-nya 4, Y-nya 6. Maka dari sini kita bisa buat titiknya. Titik yang pertama 1,3, titik yang kedua ya, titik yang kedua 2,4, titik yang ketiga 3,5, titik yang keempat ya 4,6. Jadi dari sini bisa dibuat gambarnya anak ya. Ini dia titiknya ya. 1,3, 2,4, 3,5, 4,6. Jadi ini adalah gambar, harusnya ini garisnya dihubungkan ya anak ya. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x tambah 2 seperti itu. Harusnya ini garisnya dihubungkan ya. Setiap titik ini dihubungkan pakai garis ya. Inilah gambar grafik fungsinya seperti itu ya. Oke, itu tadi penjelasan dari relasi dan fungsi dari Pak. Nah, ini adalah latihan soal buat kalian ya. Bagi yang mau mencoba silahkan dicoba latihan soal ini supaya untuk memantapkan bahwa apakah kamu benar-benar memahami apa yang Pak jelaskan ya. Apa yang Bapak jelaskan ini latihan soalnya anak-anak ya. Untuk tugas kalian, sekali lagi untuk tugas kalian ya, untuk tugas kalian silahkan buka Google Classroom-nya, karena tugasnya ada di Google Classroom. Ini hanya latihan soal ya. Tugasnya di Google Classroom silahkan dibuka, dicari di sana di kolom tugas ya. Di sana akan ada PDF atau link ya anak-anak ya, yang mengarahkan kalian ke soal dari tugas tersebut seperti itu. Oke ya, itu tadi anak-anak proses pembelajaran kita hari ini terkait dengan relasi dan fungsi ya. Pak harapkan kalian mengerti dan memahami terkait dengan materi kali ini ya. Apabila masih belum paham, boleh diputar ulang lagi videonya, atau boleh tanya lagi ke Pak langsung atau cari guru matematikanya. Seperti itu. Akhir kata ya, Pak pesan ke kalian tetap jaga kesehatan anak-anak, karena akibat pandemi COVID-19 ini kita sampai saat ini belum bisa bertemu ya. Jadi Pak ucapkan terima kasih.